Oke, sekarang kita bahas soal nomor 7. Karena sebelumnya maaf ya nggak ke-record gitu. Sebenarnya ke-record tapi nggak tahu ya entah kenapa nggak kesimpan. Jadi langsung aja bahas di sini dan aku upload di YouTube. Nah, untuk nomor 7, misalkan suatu percobaan menghasilkan ruang sampel S sama dengan A1, B3, C5, D7, E9, F11, G13, H15, dan ada kejadian. Nah, S itu kan sebagai ruang sampel, berarti ini adalah seluruh kejadian di ruang sampel tersebut. Nah, dari ruang sampel tersebut ini ada event atau kejadian, yaitu yang berisi anggota himpunan A1, B3, C5, dan F11. Kemudian ada B dan ada C. Nah, kita langsung aja jawab soal yang ditanyakan. Yang pertama adalah A aksen atau A komplement. A komplement itu apa sih? A komplement itu merupakan yang bukan dari anggota himpunan A dan berada di ruang sampel si S ini. Nah, lanjut. Kan A itu ada A1, B3, C5, sama F11. Nah, coba kita coret aja ya di ruang sampel si S-nya ini. A1 udah ada, B3 ada, C5 ada, dan F11 ada. Nah, maka sisanya itu merupakan A komplement tersebut. Maka A komplementnya itu adalah D7, E9, G13, H15. Nah, ini dia jawabannya. Lanjut kita ke yang B. Ada A gabungan C. Nah, A gabungan C, maksud dari gabungan itu berarti dia sudah ada di ruang anggota himpunan A dan dia juga ada di anggota himpunan C. Namun, dari gabungan tersebut tidak boleh terjadi dua kali. Misalkan, kayak di A ini udah ada A1 nih, terus di C juga ada 1 misalkan. Terus kayak kita mau nulis A1 abis itu A1 lagi. Nah, nggak boleh. Jadi kayak kalau udah A1 ya udah A1 aja. Oke, karena ini tidak ada yang terjadi dua kali dan A itu adalah A1, B3, C5, F11 dan C adalah G13, maka gabungan tersebut adalah A1, B3, C5, F11 dan G13. Nah, oke. Lanjut ke yang C. Di mana di C ini ada tiba-tiba A irisan dengan B komplement lalu gabungan dengan C komplement. Yang C. Untuk A irisan B komplement kan kita belum dapat B komplementnya nih. Berarti kita cari dulu B komplementnya. Nah, B komplement itu merupakan anggota himpunan yang bukan merupakan himpunan anggota si B. Lanjut, B itu ada A1, B3, D7. Kita coret aja A1, B3, D7, E9, dan H15. Nah, maka B komplementnya itu adalah C5, F11, G13. Tuh 2, 3. Oke, ada 3 doang. Nah, lanjut A iris dengan B komplement. Kita jawab yang ininya dulu. Maka yang termasuk dalam anggota himpunan A dan termasuk dalam anggota himpunan B komplement. Nah, jawabannya adalah apa nih? A itu ada A1, B3, C5, F11. Nah, yang sama kita cari. Kan C5 itu ada di keduanya dan F11 ada di keduanya. Sisanya itu tidak ada di keduanya. Maka jawabannya hanyalah C5 dan F11. Lanjut digabung oleh C komplement. Nah, C komplement ini yang bukan anggota himpunan si C-nya itu. Dan sedangkan si C-nya itu adalah hanya G13. Lanjut, dan di sini itu di A iris B komplement itu tidak ada G13. Maka otomatis dia termasuk semua anggotanya kecuali anggota si sampel S kecuali G13 tersebut. Maka jawabannya adalah A1, B3,
C5, D7, E9, F11, dan H15. Oke, lanjut ya yang D. Nah, yang D ini bahwa kita mencari B komplement diiris dengan C komplement. Nah, C komplement ini semua anggota himpunan si S kecuali G13, sedangkan B komplement adalah C5, F11, dan G13. Oke, maka hasilnya adalah C5 dan F11. Coba itu kalian bisa pikirkan sendiri karena ini adalah irisan, jadi harus ada di keduanya. Oke, lanjut yang E. Yang E itu ada A iris B lalu diiris lagi dengan C. Oke, yang pertama kita hitung dari atau kita menentukan dari kirinya dulu. A iris B, A1, B3, C5, F11, dan A1, B3, D7, E9, H15. Nah, A1, B3 ini sama, ada di keduanya, sisanya itu tidak ada. Maka A iris B itu sama dengan A1 dan B3. Lalu diiris lagi dengan si C, anggota himpunan C. C itu hanya G13, maka itu dia tidak ada atau himpunan kosong. Dan kita jawabnya adalah tidak ada anggota himpunan yang memenuhi. Oke, jawab seperti itu aja. Lanjut kita yang F. Nah, yang F ini perintahnya adalah A komplement gabung dengan B komplement. A komplement gabung dengan B komplement. Nah, kita cari dulu kedua ini. A komplement itu ada D7, E9, G13 sama H15, dan B komplement ini adalah C5, F11 sama G13. Nah, kita lihat C5 nggak ada, F11 nggak ada di keduanya, tapi G13 ada di keduanya. Maka jawabannya adalah G13. Lanjut, dia diiris dengan A komplement C. Diiris lagi dengan C. A komplement iris dengan C. Nah, A komplement itu ada D7, S9, G13 sama H15. Lalu diiris dengan C. Nah, C itu hanyalah G13. Oke, maka yang ada di semua anggota itu adalah hanya si G13 ini. Lanjut, diiris. Nah, setelah diiris, maka hasilnya ya G13 juga. Nah, itulah jawaban dari nomor 7 persoalan tersebut atau tutorial. Nah, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Misalkan P A bersyarat B itu sama dengan 0,25. Nah, PA bersyarat B ini maksudnya itu adalah peluang. Oke, A bersyarat di B. Dan peluang si A-nya itu adalah 0,3. Jika peluang B bersyarat di A itu 0,3, nah kita hitung si PB-nya. Kalian sebenarnya harusnya sudah tahu ya rumus A bersyarat di B itu, maka rumusannya adalah peluang A diiris dengan B dibagi dengan peluang si B, karena syaratnya itu sebagai si B. Nah, intinya kalian ingat A itu sebagai yang ditanyakan dan B itu sebagai syaratnya, dan syarat itu harus sebagai pembagiannya itu. Nah, sebagai contoh, misalkan ada kedua irisan A sama B, kedua polis. Lanjut, jika ingin mengetahui A bersyarat di B, nah berarti karena bagian ini, karena ini bagian masih termasuk bagian A dan bagian B kan, lalu dibagi dengan syaratnya. Syaratnya misalkan kayak kita pengennya cuma di A doang, nah berarti kayak gini total ini. Oke, ini untuk si yang ditanyakannya itu, dan yang biru ini sebagai syaratnya. Syaratnya itu harus di dalam ini saja. Nah, makanya kita menghasilkan rumus seperti ini. PA bersyarat di B itu adalah
peluang A irisan B dibagi dengan peluang si B. Nah, lanjut. Untuk P, B bersyarat di A itu sama dengan peluang A irisan B dibagi, karena yang kanan itu adalah A, maka dia itu bersyarat harus di dalam peluang si A. Nah, coba dilihat lagi. A iris B dan A iris B, keduanya sama. Maka akan mendapatkan persamaan dari yang kesamaan ini. Nah, PA iris B bisa menghasilkan PA bersyarat di B dikali dengan PB. Coba lihat. Bisa kan dikali, jadi PA iris B dikali dengan ini 2. Lanjut, dia juga bisa sama dengan PBI bersyarat di A dikali dengan si PA. Coba kita lihat di bawahnya. Oke, iya kan? Nah, dan PA iris B ini nggak kita anggap karena tidak diketahui juga kan di soalnya. Kita langsung hitung si PA bersyarat di B dikali PB dan PB A bersyarat di A dikali dengan peluang si A. Nah, karena kita mencari nilai si PB-nya, maka kita tinggal hitung peluang B bersyarat di A dikali dengan peluang si A dibagi peluang A bersyarat di B. Maka hasilnya adalah, oke, kita hitung dulu. P bersyarat di A itu 0,3, peluang si A itu 0,3, dan peluang A bersyarat di B itu adalah 0,25. Maka peluang si B ini hasilnya adalah 0,3 kali 0,3 dibagi 0,25. 0,36. Oke, kita sudah menemukan si PB-nya. Dan kita juga ditanyakan apakah kejadian A dan B ini saling bebas atau saling lepas atau keduanya. Nah, kejadian yang saling bebas ketika peluang si A dan peluang si B ini ketika dikalikan, hasilnya akan sama dengan 0. Nah, jika dia saling lepas, dia saling bebas ketika dia hasilnya tidak sama dengan 0. Dia akan saling lepas ketika hasil itu sama dengan 0. Nah, kita hitung PA dikali PB. Mengapa demikian? Karena kalau misalkan saling bebas, dia tuh saling beriri satu sama lain. Oleh karena itu, peluang A-nya adalah 0,3. Oke, kita tulis aja P A iris B dan B-nya itu 0,36, menghasilkan 0,108, dan ini itu tidak sama dengan 0. Oleh karena itu, kejadian A dan B saling bebas. Oke, sekian, terima kasih untuk bab ini dan semangat belajarnya.